Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Keris Nogososro dan Sapu Inten karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode penuturan Maisor Jenar Kelegaan Loro Wilis. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Galunggung yang kehilangan akal dan mengamuk sejadi-jadinya, bahkan sampai melukai Wulungan. Akhirnya Wulungan juga tidak dapat mengendalikan diri dan terjadilah peristiwa yang mengenaskan itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Widuri menjadi semakin malu. Karena itu tiba-tiba ia mutar tubuhnya berlari ke Banjar Desa sambil berteriak, "Aku akan ke Banjar Desa, Paman." Wulungan menarik napas, perlahan-lahan ia berdiri sambil bergumam, alangkah bangga orang tuanya. Ketika Widuri telah hilang di balik tikungan, kembali Wulungan merenungi wayat Galunggung. Sekali-kali ia menebarkan pandangan berkeliling, tetapi Pamingit benar-benar seperti dicekam kesepian yang mengerikan. Sebenarnya beberapa perempuan yang tinggal di tepi rumah jalan itu menjadi ketakutan dan menutup pintu mereka rapat-rapat. Seorang dua orang sempat mendengar teriakan Galunggung, menjadi bimbang hati. Apakah yang sebenarnya terjadi? Tapi mereka menunggu sampai suami mereka kembali dari pelayatan. Ketika sekali lagi Wulungan memandang ke ujung jalan, di kejauhan dilihatnya orang pertama yang datang dari makam. Kemudian kedua dan seterusnya, iringan itu berjalan perlahan-lahan menuju ke arahnya. Melihat kedatangan mereka, Wulungan menjadi berdebar-debar. Apakah ia tidak berbuat kesalahan? Tapi ia telah berbuat demikian untuk membela dirinya, mempertahankan hidupnya. Tubuh Galunggung yang terkapar di jalan itu benar-benar telah mengejutkan mereka. Ki Ageng Soro Dipoyono, Ki Ageng Lembusoro, dan yang lain-lain. Apa yang terjadi, Wulungan? Suara Lembusoro datar. Kami bertengkar dan inilah akhirnya. Lembusoro melihat luka di pundak Wulungan. Karena itulah ia tahu bahwa Wulungan telah bertempur sengit melawan Galunggung. Ia melihat pedang Galunggung masih di tangannya, sedang pedang Wulungan belum disarungkan. "Sarungkan pedangmu, Wulungan." Wulungan menjadi gugup. Cepat-cepat ia menyarungkan pedangnya. "Kami tidak menyalahkan engkau," terdengar Lembusoro berkata. Orang Pamingit menjadi saling berpandangan. Pengikut Galunggung bergumam, "Mengapa Galunggung terbunuh?" Ki Lembusoro dapat melihat gelora hati mereka. Mereka memandang Wulungan dengan marah, bahkan ada yang benci dan dendam. Seperti Galunggung yang menggantungkan harapannya pada Sawung Sariti, maka demikianlah beberapa orang yang telah menerima janji mereka. Karena itu kematiannya benar-benar disesalkan. Tapi karena itu alangkah sedih Lembusoro. Kematian anaknya telah memukul jantungnya sedemikian parah. Sekarang ia melihat sinar mata bermusuhan di antara rakyatnya. Karena itu dengan sedih ia berkata, "Telah banyak korban jatuh. Daerah perdikan ini telah basah kuyup oleh darah putra terbaik. Sergapan gerombolan liar telah menghancurkan sendi kehidupan kita. Marilah kita jadikan Sawung Sariti korban yang terakhir, dan Galunggung yang lenyap karena kehilangan keseimbangan jiwa adalah contoh mereka yang kehilangan akal."
Kemudian Lembu Suro mengangkat wajahnya mandang kepada orang pamingit yang berada di sekitarnya. Siapa akan menyusul? Suasana dicekam oleh kesepian. Tak ada yang terdengar selain desah napas tegang di antara kemerisik daun-daun yang digerakkan angin. Orang-orang pamingit yang memandang Wulungan dengan marah serta orang-orang yang berdiri tegak di belakang Wulungan menundukkan wajah mereka. Saat kemudian terdengar Ki Ageng Lembu Suro berkata, "Para pemimpin laskar pamingit harus menghadap aku sebelum matahari terbenam. Tak seorang pun berhak memberikan tafsiran atas peristiwa ini selain aku sendiri." Kemudian kepada Wulungan ia berkata, "Wulungan, ikut aku." Wulungan menganggukkan kepalanya dalam-dalam, katanya, "Baik, Ki Ageng." Pada orang-orang pamingit yang lain Lembu Suro berkata, "Selenggarakan pemakamannya baik-baik." Kemudian orang-orang yang berdiri berjejal-jejal itu mulai mengalir seperti air dalam parit. Sebagian menuju ke Banjar Desa, sedang sebagian lagi ke rumah masing-masing. Perlahan-lahan jalan desa itu menjadi sepi kembali selain beberapa orang yang sedang merawat tubuh Galunggung dan dibawanya ke pondoknya. Besok sekali lagi mereka akan menyelenggarakan pemakaman. Galunggung tidak dimakamkan dengan upacara kebesaran seperti Sawung Sariti, namun pemakaman itu pun akan diselenggarakan sebaik-baiknya. Dalam perjalanan ke Banjar Desa, Maiso Jenar berbisik kepada Kebu Kanigoro yang berjalan di sampingnya. "Kakang, mayat Bugel Kaliki lenyap." Kebu Kanigoro menoleh matanya menjadi redup, tetapi kemudian ia tersenyum. "Aku belum memberitahukan kepadamu." "Mengapa?" tanya Maiso Jenar. "Ketika aku membawa kembali Sawung Sariti yang terluka, aku telah meminta beberapa orang pamingit untuk mengubur mayat itu," jawab Kebu Kanigoro. Maiso Jenar menarik napas dalam sekali sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia bergumam, "Sederhana sekali." Sekali lagi Kebu Kanigoro tersenyum. "Ya, sederhana sekali. Apa kau sangka mayat itu hidup kembali? Kalau ia dapat hidup kembali, maka mayat-mayat yang lain pun akan hidup pula. Dengan demikian sekali lagi kita harus berjuang melawan mereka." Maiso Jenar tertawa menggelikan sekali. Aryo Saloko pun kemudian diberitahunya pula. "Ah," sahut anak muda itu, "aku menjadi gelisah karenanya." Ketika mereka sampai di Banjar Desa, mereka melihat perempuan-perempuan sedang sibuk mengerumuni Roro Wilis dan Indang Widuri yang duduk di samping Nyai Ageng Gajah Suro dan Nyai Ageng Lembu Suro. Mereka tak habis-habisnya bertanya mengapa mereka dapat menyelamatkan diri mereka, dan dengan penuh kekaguman mereka bertanya-tanya bagaimana mereka dapat memiliki ilmu tata bela diri. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Meskipun demikian, Roro Wilis mencoba pula untuk menjawab satu demi satu. "Oh," sahut salah seorang, "jadi orang tua berjanggut putih itukah yang bernama Ki Ageng Pandanalas?" "Ya, itu kakekku," sahut Roro Wilis. Pantas Nini menjadi gadis perkasa," kata yang lain ketika orang-orang yang datang dari pemakaman setelah membasuh kaki mereka memasuki Banjar Desa itu. Maka perempuan itu pun mengundurkan diri mereka untuk mempersiapkan minum serta makanan yang akan mereka hidangkan. Demikianlah Pamingit dan Banyu Biru telah melampaui suatu masa yang menyedihkan, suatu masa yang tak dapat mereka lupakan. Ketika kemudian malam tiba dan masing-masing telah terbaring di pembaringan, terbayanglah kembali segala peristiwa yang pernah terjadi. Meskipun gambaran-gambaran yang datang di dalam kenangan masing-masing tidak sama, tergantung dari apa yang pernah mereka lihat dengan dengar dan alami. Namun mereka mempunyai persamaan kesimpulan. Bahkan Lembu Suro sendiri merasakan betapa kelakuannya hampir saja menenggelamkan kedua tanah perdikan itu. Tetapi dengan demikian akhirnya ia menjadi ikhlas atas segala kesedihan yang menimpanya.
ikhlas atas kematian anak satu-satunya. Demikianlah agaknya Tuhan mengendaki memberikan peringatan dan membawanya kembali ke jalan yang telah digariskan. Di pondok itu Maiso Jenar duduk bersama-sama dengan Paningron, Gajah Alit, Gajah Soro, dan Kebu Kanigoro. Di bawah cahaya lampu minyak nampaklah wajah mereka memancarkan kesungguhan pembicaraan yang sedang mereka lakukan. "Pekerjaanku sudah selesai, Kakang Tohjoyo," terdengar Gajah Alit berkata. "Sultan menghendaki penyelesaian yang sebaik-baiknya antara Banyu Biru dan Pamingit. Kini agaknya penyelesaian itu telah ditemukan tanpa pertumpahan darah antara keduanya. Kalau kemudian jatuh korban itu adalah karena perjuangan mereka mempertahankan tanah mereka dari sergapan setan-setan liar yang ingin memiliki keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten, yang seterusnya mereka ingin merampas jalan ke Tahta Demak." Gajah Alit berhenti sejenak, kemudian ia meneruskan, "Tapi selain dari itu, aku mempunyai pekerjaan yang lain pula. Aku mendapat perintah untuk membawa Kakang Tohjoyo kembali ke Demak." Maiso Jenar mengerutkan keningnya setelah menarik napasnya dalam-dalam. Ia bertanya, "Sebagai tawanankah?" "Tidak, sama sekali tidak," saut Paningrong cepat-cepat. "Persoalan yang ada beberapa tahun yang lalu di Demak ini telah dilupakan. Tidak saja kini, sebenarnya sejak semula Sultan tidak pernah mengalami kegoncangan kepercayaan kepada Kakang Tohjoyo. Tapi meskipun demikian, tak apalah kalau Kakang ketahui bahwa memang Sultan menjadi murka karena Kakang meninggalkan istana. Namun hanya sementara. Akhirnya Sultan mengambil keputusan untuk tidak mencari dan memanggil Kakang kembali, sebab akhirnya Sultan tahu apa yang Kakang lakukan. Di samping pengabdian Kakang kepada sesama, Kakang gigih mencari Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten." Sekali lagi Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Tak pernah kesetiaannya kepada tanah dan pemerintahannya menjadi goncang, seperti Sultan tak pernah mengalami kegoncangan kepercayaan kepadanya. Tak pernah ia berpikir untuk menolak seandainya Sultan memanggilnya, meskipun sebagai tawanan. Maiso Jenar menyesal pula bahwa ia begitu saja pergi meninggalkan istana pada saat itu. Tapi masa itu telah lampau. Yang penting baginya, bagaimanakah selanjutnya, dan kini ia harus memberi jawaban. Kanjeng Sultan Trenggono memanggilnya. "Adi," kata Maiso Jenar kemudian, "aku tidak dapat menolak apapun yang diperintahkannya kepadaku. Namun aku ingin semoyo. Aku ingin mendapat waktu untuk melengkapi saranku menghadapi Sultan. Aku telah berjanji untuk menemukan keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten. Karena aku telah berjanji pula pada diri sendiri bahwa aku tak akan mengakhiri usahaku itu sampai kapanpun sebelum keris-keris itu dapat aku temukan." Gajah Alit tersenyum, jawabnya, "Tepat, Kanjeng Sultan pun telah menebak apa yang akan Kakang katakan. Dan karena itu Sultan memberi Kakang waktu tanpa batas. Kapanpun Kakang menghendaki membawa atau tidak membawa keris itu, Kakang akan diterima kembali. Sebab seandainya Kakang tidak dapat menemukan keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten, itu tidak berarti bahwa apa yang telah Kakang lakukan dapat dilupakan. Sebab berhasil atau tidak, namun Kakang telah berjuang demi mempertaruhkan jiwa dan raga Kakang." Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berkata, "Sampaikan sembah sujudku kepada Baginda. Aku tetap setia kepada sumpahku. Mudah-mudahan Tuhan berkenan memberi aku jalan untuk menghadapkan kembali pusaka-pusaka yang hilang itu." Kemudian ruangan itu menjadi sepi. Masing-masing menundukkan kepalanya sambil merenungkan pembicaraan itu. Di luar malam menjadi semakin pekat. Bintang-bintang berhamburan di langit yang biru. Selembar-selembar mega yang putih mengalir dihembus angin. Malam itu adalah malam terakhir Paningron dan Gajah Alit berada di Pamingit. Mereka pada pagi harinya terpaksa kembali ke Demak
untuk melaporkan apa yang telah dilakukannya, mengantarkan kembali Gajah Suro. Penyelesaian yang baik adalah Pamingit dan Banyu Biru tertumpasnya gerombolan-gerombolan liar yang mencoba menyusun kekuatan untuk menghadapi Demak, sehingga karenanya Demak tidak perlu mengirimkan pasukan bantuan kepada Banyu Biru dan Pamingit. Ronggo Tohjoyo yang tidak mau melepaskan kewajiban yang dibebankannya sendiri di atas pundaknya, mencari keris-keris Kyai Nogasasra dan Sabu Inten. Tetapi tidak saja Paningron dan Gajah Halit yang pergi meninggalkan Pamingit, Gajah Suro dan Arya Saloka pun akhirnya beberapa hari kemudian merasa bahwa mereka harus kembali ke tanah perdikannya. Mereka harus segera mengatur kembali pemerintahan tanah yang selama ini mengalami kegoncangan. Rakyat Banyu Biru harus segera mengetahui bahwa akhirnya Ki Ageng Gajah Suro akan berada kembali di antara mereka. Karena itu akhirnya mereka pun minta diri Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, Roro Wilis dan Indang Widuri pun tidak pula ketinggalan. Mereka ingin menyaksikan betapa tanah yang seakan-akan telah kehilangan pamornya itu kini menemukan kembali dirinya. Perpisahan itu benar-benar mengharukan. Betapa semedotnya orang-orang Pamingit ketika mereka melihat Laskar Banyu Biru rampak dalam barisan yang tertib siap berjalan menempuh jalan yang menghubungkan kedua tanah perdikan yang dikepalai oleh dua orang bersaudara, kakak beradik yang hampir saja saling membinasakan. Untunglah bahwa Tuhan berkehendak lain. Laskar itu akhirnya berjalan mendahului di bawah pimpinan Bantaran, Panjawi dan Jaladri. Laskar yang gagah berani itu berjalan menuruti jalan yang berliku-liku di lereng pegunungan, seperti seekor ular raksasa yang menjalar menuruni tebing, mendaki lereng-lereng bukit kecil menuju ke Rawa Pening. Dalam perjalanan itu Widuri menjadi gembira. Dilarikannya kuda di paling depan, di mukanya terbentang lembah dan dipagari oleh bukit-bukit kecil. Sekali-kali perjalanan itu menurun, namun kadang-kadang harus mendaki lereng-lereng bukit yang berbaris seperti sebuah benteng yang kokoh kuat. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya matahari telah condong. Widuri mengenurutkan keningnya. Mereka berangkat terlalu siang. Mereka tidak akan dapat mencapai Banyu Biru sebelum matahari terbenam. Sedang perjalanan itu tidak akan dapat cepat karena Nyai Ageng Gajah Suro belum dapat menunggang kuda dengan baik. Meski demikian, Widuri kadang-kadang memacu kudanya jauh ke depan. Kemudian sambil menanti kawan-kawannya, ia berhenti di atas sebuah puntuk yang menjorok. Dari sana ia dapat melihat betapa luasnya tanah yang terbentang di hadapannya. Betapa besar alam dan betapa maha besar Sang Pencipta yang telah mencipta langit dan bumi beribu berjuta kali lipat dari apa yang dilihatnya itu, dari apa yang gumelar di hadapannya. Rombongan itu berjalan terus, meskipun perlahan-lahan namun mereka tetap maju. Semakin lama semakin dekat dengan Banyu Biru. Matahari yang mengapung di langit telah membayanglah punggung-punggung bukit, saat kemudian membayanglah warna kuning tajam di atas pegunungan Candi Olo. Widuri tersenyum memandang warna itu. Tiba-tiba teringatlah olehnya warna-warna Candi Olo beberapa tahun yang lalu di Gedangan. Pada saat tiba-tiba saja mereka disergap oleh sepasang uling dari Rawa Pening. Tetapi uling itu telah tak ada lagi. Mereka telah dibinasakan oleh Arya Saloka. Gumamnya. Alangkah gagahnya anak itu. Tiba-tiba wajah Widuri menjadi kemerah-merahan. Segera ia menoleh ke arah rombongannya. Mudah-mudahan mereka tidak mendengar, pikirnya. Gadis itu menjadi malu sendiri. Malu kepada pengakuannya bahwa ia telah mengagumi Arya Saloka. Karena itu sekali lagi ia melarikan kudanya ke puntuk yang lain sambil berusaha mengusir angan-angannya tentang anak muda dari lereng Bukit Telomoyo itu.
Namun setiap kali ia berusaha melupakan, setiap kali angan-angan itu muncul kembali. Agaknya jauh di belakangnya, berjalanlah dengan kecepatan sedang seluruh rombongan. Gajah Suro mendampingi istrinya bersama Aryo Saloko. Di belakangnya Ki Ageng Pandan Alas berjajar dengan Kebu Kanigoro, yang kadang-kadang menjadi cemas melihat kenakalan anaknya yang jauh di depan. Di belakang mereka berkuda Maiso Jenar dan di sampingnya Roro Wilis. Tidak banyak yang mereka percakapkan di perjalanan. Hanya kadang-kadang saja Roro Wilis bertanya-tanya tentang daerah yang mereka lewati. Ketika Candi Olo membayang di langit, bertanyalah Roro Wilis, "Sudahkah kita sampai ke daerah tanah perdikan Banyu Biru?" Maiso Jenar menggeleng jawabnya, "Aku tidak tahu pasti. Manakah batas antara kedua tanah perdikan itu?" Roro Wilis mengangguk-anggukkan kepalanya. Pandangannya kemudian beredar memandangi hutan-hutan yang masih bertebaran di lembah. "Tanah itu belum digarap," katanya. "Masih cukup dengan sawah-sawah yang sudah ada," jawab Maiso Jenar. "Tapi perkembangan penduduk Banyu Biru demikian pesatnya, dan hutan-hutan itu menanti tangan-tangan yang akan menggarapnya." Roro Wilis terdiam. Di perjalanan antara Pamingit dan Banyu Biru hampir tak dijumpai pedesaan. Agaknya rakyat Banyu Biru dan Pamingit lebih senang dedukuh pada pedukuhan yang tidak terlalu jauh jaraknya satu sama lain. Meskipun demikian, sekali-kali mereka melewati pedukuhan pula. Pedukuhan-pedukuhan kecil yang seakan-akan terpisah dari induk tanah perdikan mereka. Namun mereka pun merupakan sendi-sendi kehidupan yang tak dapat dilupakan. "Apakah Kakang akan menetap di Banyu Biru?" Maiso Jenar tersentak mendengar pertanyaan Roro Wilis yang tiba-tiba itu. Untuk saat ia tidak tahu bagaimana ia harus menjawabnya. Dipandanginya saja wajah gadis yang duduk di atas punggung kuda di sampingnya itu. Ketika Roro Wilis merasa betapa sepasang mata yang tajam memandanginya, ditundukkannya wajahnya dalam-dalam. Tanpa disengaja, Maiso Jenar mengamati wajah itu dengan seksama. Sejak semula ia memang mengagumi kecantikan Roro Wilis. Tetapi sejak perjuangannya mencari Nogososro dan Sabu Inten meningkat, serta usahanya untuk mengembalikan Aryo Saloko hampir sampai pada titik puncaknya, ia tidak mempunyai waktu lagi untuk selalu memperhatikan wajah itu. Sekarang tiba-tiba ia mempunyai waktu itu, namun hatinya menjadi terguncang karenanya. Di wajah yang cantik itu tampaklah beberapa bintik air mata. Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Baru sekarang dilihatnya kesayuan yang membayang di wajah yang cantik itu. Betapa gadis itu mengorbankan masa remajanya untuk memberinya kesempatan melakukan pengabdian mutlak kepada sesama dan kepada Tuhannya. Dua pengabdian yang tak mungkin dipisah-pisahkan. Mungkin pada saat-saat mendatang bukan berarti bahwa ia akan dapat mengabdikan pengabdian itu. Namun ia sudah mempunyai waktu untuk memikirkannya dirinya sendiri. Maiso Jenar menjadi iba kepada gadis itu. Ia merasa bahwa sudah terlalu lama ia membiarkan gadis itu menahan hatinya, tanpa mendapat perhatiannya sama sekali. Telah terlalu lama ia membiarkan gadis itu merasa betapa sepi hidupnya. Tiba-tiba ia ingin menjelaskan kepada gadis itu mengapa ia bersikap demikian. Perlahan-lahan terdengar Maiso Jenar berkata, "Wilis, kalau sampai sedemikian lama aku berdiam diri, itu karena aku ingin hidup kelak tidak terganggu oleh kesanggupan dan janji diri. Aku ingin hidup tentram setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Aku harap kau dapat mengerti bahwa apa yang aku lakukan adalah demi kebahagiaan kita kelak. Bukan semata-mata aku membiarkan diriku melakukan pekerjaan yang aku senangi tanpa mempertimbangkan pendapatmu. Sebab, Kakang," potong Roro Wilis. Gadis itu mengangkat wajahnya dan memandang Maiso Jenar tidak kalah tajamnya. Katanya meneruskan, "Mengapa Kakang berkata demikian? Apakah aku pernah menyatakan penyesalan atas semua yang pernah terjadi selama ini?
berjuang untuk satu pengabdian, untuk memenuhi kewajiban yang Kakang letakkan di pundak Kakang. Sampai sekarang pun aku telah berusaha untuk membantu Kakang. Tidak-tidaknya membesarkan hati Kakang agar Kakang dapat melakukan kewajiban itu dengan tenang. Tentang diriku sendiri, aku telah lama melupakan kepentingan itu. Aku telah biasa hidup dalam kesepian sejak ibuku meninggal dunia. Roro Wilis tak dapat meneruskan kata-katanya. Air matanya menjadi semakin deras mengalir dan tangannya menjadi sibuk untuk mengusapnya. Maafkan aku, Wilis, desis Maiso Jenar. Ia menyesal telah mengatakan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Ia menyesal bahwa ia telah mengucapkan kata-kata yang sama sekali tak dikehendaki oleh Roro Wilis. Tapi tiba-tiba Maiso Jenar berkata, "Wilis, sekarang semua kewajiban itu sudah selesai." Roro Wilis terkejut. Ia mengangkat wajahnya yang basah seakan-akan ia ingin mendengar kata-kata itu sekali lagi. "Pekerjaanku telah selesai," ulang Maiso Jenar meyakinkan. "Bagaimana dengan Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten?" tanya Roro Wilis. "Keris itu sudah aku ketemukan," jawab Maiso Jenar. "Sudah Kakang ketemukan?" Wajah Roro Wilis tiba-tiba menjadi cerah. Tetapi tiba-tiba matanya menjadi suram kembali, katanya, "Kakang hanya ingin menyenangkan hatiku, atau hati Kakang menjadi patah dan tidak mau mencari kedua keris itu lagi?" Cepat-cepat Maiso Jenar menyaut, "Tidak, tidak Wilis. Aku sama sekali tidak akan menghentikan usahaku seandainya kedua pusaka itu belum dapat ditemukan. Tetapi kini kedua keris itu benar-benar telah dapat diketemukan." Perlahan-lahan wajah Roro Wilis menjadi cerah kembali, namun dari kedua biji matanya yang hitam bulat masih memancar berbagai pertanyaan. Meskipun pertanyaan-pertanyaan itu tak terucapkan, tetapi Maiso Jenar dapat mengartikan bahwa karena itu ia berkata, "Wilis, kau tak perlu bercemas hati tentang kedua keris itu. Sudah sejak lama aku mengetahui di mana kedua keris itu. Sudah sejak lama aku mengetahui di mana kedua keris itu berada. Namun sampai saat ini belum tiba masanya kedua pusaka itu kembali ke istana." "Di manakah kedua keris itu?" tiba-tiba Roro Wilis bertanya. Maiso Jenar ragu sejenak. Karena itu maka Roro Wilis segera berkata, "Maafkan, barangkali aku tidak perlu mengetahuinya." "Tidak apa Wilis," sahut Maiso Jenar cepat-cepat. "Kau boleh mengetahui beberapa bagian. Keris itu kini ada di simpanan Panembahan Ismoyo." "Panembahan Ismoyo?" Roro Wilis terkejut. "Ya, Panembahan itulah yang telah mengambil kedua keris dari Banyu Biru," sahut Maiso Jenar. "Namun apa yang dilakukan itu benar-benar tanpa pamrih. Panembahan hanya ingin menyelamatkan dari kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk lagi. Kemungkinan kedua pusaka itu jatuh di tangan orang-orang seperti Simorodro, Bugel Kaliki, dan sebagainya." "Dari mana Kakang tahu?" tanya Roro Wilis. "Dari Panembahan Ismoyo sendiri," jawab Maiso Jenar. Roro Wilis menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba saja persoalan yang seakan menghimpit dadanya seberat gunung Anaan terasa berguguran. Sebab selama ini kedua keris itu masih menjadi teka-teki. Ia pun ikut serta merasakan betapa berat penanggungan hati Maiso Jenar. Meskipun ia tidak tahu mengapa Maiso Jenar tidak segera menyerahkan keris itu ke Demak, namun ia tidak bertanya-tanya lagi. Sebab persoalannya telah menjadi jelas dan Maiso Jenar tidak perlu lagi merantau dan berjuang mati-matian untuk mencarinya. Roro Wilis kemudian berdiam diri. Namun di dalam hatinya bergolaklah angan-angan seorang gadis. Seorang gadis yang telah berdiri di ambang pintu idaman. Yang berbicara kemudian adalah Maiso Jenar. Karena itu Wilis, kita telah mempunyai waktu untuk berbicara tentang diri kita. Wajah Roro Wilis menjadi merah, dadanya serasa berdesir. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Namun ia tidak menjawab. Segala kesulitan telah kita lampaui. Maiso Jenar meneruskan, "Mudah-mudahan kita tidak terlalu tua untuk mulai dengan suatu kehidupan baru.
Betapa menyenangkan kata-kata itu, namun Roro Wilis telah melampaui masa pergolakan jiwa. Karena itu ia dapat menanggapinya dengan wajar, dengan hati yang mengendap katanya. Tidak Kakang, tidak semua kesulitan telah selesai. Dalam hidup yang baru itu, kesulitan-kesulitan lain justru baru akan mulai. Kesulitan-kesulitan yang sekarang belum dapat kita bayangkan. Maiso Jenar tersenyum-senyum yang memancar dari hatinya yang cerah. Kok benar Wilis? Kemudian keduanya berdiam diri. Angan-angan mereka terbang mengawang bersama mega-mega putih di langit. Tanpa dirasa, hari telah menjadi gelap. Bintang-bintang telah beramburan menggantung di sisi bulan yang masih muda. Jarak mereka berdua pun telah menjadi semakin jauh dari Ki Ageng Pandanalas dan Kebu Kanigoro. Maka berkatalah Maiso Jenar kemudian, marilah kita susul mereka. Mereka mempercepat langkah kuda-kuda mereka ketika mereka telah berada tepat di belakang Ki Ageng Pandanalas dan Kebu Kanigoro. Mereka melihat Endang Widuri pun telah memperlambat kudanya dan kemudian berhenti di tepi jalan menunggu kawan-kawan seperjuangannya. Angin malam berdesir menggerakkan daun-daun dan ujung-ujung batang ilalang. Suara angup dan belalang saling bersahutan. Menggores sepi malam, rombongan itu berjalan dengan tenangnya, sekali-sekali mendaki dan sekali-kali menurun. Kita belum melampaui laskar yang mendahului kita, tanya Endang Widuri. Mereka telah sampai atau setidaknya hampir memasuki Banyu Biru, jawab Aryo Saloko. Bukankah kita juga hampir sampai, tanya gadis itu pula. Ya, jawab Aryo. Dari balik bukit di hadapan kita itu, kita akan dapat melihat dataran di hadapan Bukit Telomoyo dan Rawa Pening. Widuri tidak berkata-kata lagi, ia mengharap agar perjalanan itu lekas berakhir. Malam nanti ia dapat beristirahat dengan tenang dan besok pagi mulailah masa istirahatnya. Ia akan dapat menikmati lembah di sekitar Rawa Pening dengan tenang tanpa suatu kegelisahan apapun. Ia tidak perlu berpikir tentang uling putih dan uling kuning, Nogo Poso, Lowo Ijo dan sebagainya. Dengan getek ia dapat bermain-main di Rawa Pening sambil mengail. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika rombongan itu sampai di punggung bukit. Sebentar lagi akan nampaklah nyala-nyala lampu yang memancar dari lubang-lubang pintu, atau boro-boro di simpang-simpang jalan yang gelap. Karena itu tiba-tiba mempercepat jalan kudanya kembali mendahului rombongan itu. Namun tiba-tiba ketika ia mencapai punggung bukit itu, ia terkejut. Di hadapannya di lereng Bukit Telomoyo dilihatnya api menjilat ke udara. Bukan obor, tapi seperti beribu-ribu obor. Melihat nyala api itu, Endang Widuri tertegun. Tiba-tiba ia berteriak nyaring, kebakaran. Mendengar teriakan Widuri, Aryo Saloko terkejut. Tanpa sadarnya kakinya menyentuh perut kudanya, sehingga kuda itu berlari mendahului kawan-kawannya. Menyusul Endang Widuri, kemudian Aryo Saloko melihat api itu pula. Sambil mengerutkan keningnya ia berpikir, aneh, api itu terlalu besar. Akhirnya yang lain-lain pun sampai ke dekat mereka pula. Mereka pun kemudian melihat api yang menjilat-jilat ke udara seperti akan menggapai bintang di langit. Saat Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro saling berpandangan, kemudian terdengar Maiso Jenar berdesis, kebakaran. Belum lagi ngiang suara hilang, terdengarlah lamat-lamat suara kentongan di lereng Bukit Telomoyo. Tiga-tiga ganda. Kebakaran, Ki Ageng Gajah Suro mengulang. Nampaklah wajah menjadi merah dan giginya gemeretak, katanya melanjutkan. Inilah sambutan tanah kelahiranku atas kedatanganku, atau tanah ini sudah tidak mau menerimaku kembali. Jangan berpikir terlalu jauh, Ngir, potong Ki Ageng Pandanalas. Ada bermacam-macam sebab yang menimbulkan kebakaran. Sebaiknya Ngir melihatnya.